kami cintai, kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan Nakasri, Wakil Bupati 50 Kota. Kali ini kami hadir bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hadir bersama kita ada Pak Desri, Pak Kadis beserta UDA dan UNI Kepala Bidang. Bapak dan Ibu yang kami cintai, secara khusus ingin saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini kami sengaja untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar program-program pemerintah di masa yang akan datang itu betul-betul diketahui dan difahami oleh semua warga masyarakat, sehingga warga tahu betul di mana mereka bisa mengambil peran dalam program itu. Karena itulah kegiatan-kegiatan ini berusaha setiap bulan akan kami lakukan. Sekarang fokusnya lebih kepada sosialisasi program. Bulan depan dan seterusnya itu fokus kita adalah menyampaikan perkembangan-perkembangan. Bapak dan Ibu yang kami cintai, sebagaimana yang sudah biasa kami sampaikan, ada 5 prioritas agenda Kepala Daerah tahun 2021 hingga 2024. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah percepatan pembangunan pertanian. Yang ketiga percepatan pembangunan pariwisata. Kemudian yang keempat pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima adalah percepatan pembangunan kawasan ibu kota. Nah, sekarang hadir Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Beliau-beliau ini akan menyampaikan dengan lugas kepada masyarakat apa bagian daripada Dinas Perindustrian ini dalam rangka untuk percepatan realisasi 5 agenda prioritas kepala daerah. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita bersama. Selanjutnya langsung saja kita minta kepada Pak Kadis untuk menyampaikan secara garis besar apa program-program ke depan, kemudian setelah itu ditambahkan oleh UDA dan UNI Kepala Bidang. Setelah itu baru saya bertanya lebih teknis tentang program-program yang sudah direncanakan. Silakan Pak Desri. Terima kasih banyak Pak Wabub atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah ini suatu kesempatan yang luar biasa bagi kami dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang bisa menjelaskan kepada masyarakat khususnya program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk tahun 2022. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi. Kita ingin masyarakat 50 kota tahu seperti apa sebenarnya program dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2022. Secara cepat saja kami sampaikan, kami mempunyai beberapa program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Salah satu program kami itu adalah pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian juga kami melaksanakan pelatihan kompetensi tenaga kerja. Kemudian juga kami membuat program bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tenaga kerja untuk melatih pekerja-pekerja yang akan kita kirim bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian juga kita menyiapkan yaitu perencanaan pembangunan industri di Kabupaten 50 Kota. Kemudian kita laksanakan juga yaitu kegiatan-kegiatan perindustrian yang bisa meningkatkan hasil produksi pertanian seperti gambir, jeruk, kemudian juga mesin jahit, sulaman bordir. Kemudian kita juga melakukan kegiatan yaitu melanjutkan program yang lama yang terbengkalai sepertinya transmigrasi. Jadi pengembangan transmigrasi adalah salah satu visi Bupati yang baru kita Bapak Saparudin Rizky dalam rangka mempercepat pembangunan dari daerah terpencil, yaitu dengan transmigrasi kita harapkan Kabupaten 50 Kota semakin cepat berkembang. Ini kita harapkan kita prioritaskan nanti di daerah Galugua dan daerah Tanjung Paur Pangkalan. Jadi secara ringkas itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjutkan. UDA, UNI, silakan perkenalkan dulu.
Terima kasih. Kami Zulfahmi, Kepala Bidang Pembinaan dan Penguasaan Industri, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten 50 Kota. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri di Kabupaten 50 Kota, banyak program dan kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2022. Di antaranya yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan produktivitas Gambir, peningkatan mutu produk gula aren, peningkatan mutu dan diversifikasi produk sulaman dan bordir, tenun songket dan tenun kubang. Seterusnya yang berkaitan dengan pengolahan minyak atsiri dan produk turunannya, sehingga nanti program dan kegiatan kita ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi daerah kita Kabupaten 50 Kota. Oke, dan terima kasih. Sebelum melanjutkan Uda dan Uni, tertarik saya tadi ada salah satu program kita itu meningkatkan mutu dan kualitas Gambir. Saya dalam beberapa hari ini, lebih kurang 4-5 hari yang lalu, masih membaca di sosial media apa statement daripada warga kita, bara harga Gambir Iko gini. Nah, itu yang beliau buat. Jadi mungkin ini punya korelasi. Saya mau ingin tanya ke Uda, apa betul program pemerintah tahun 2022 untuk Gambir ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Wabub. Dalam rangka peningkatan usaha masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pergambiran, kita merencanakan akan memfasilitasi bantuan peralatan pengolahan gambir, yang kita harapkan nanti dengan bantuan peralatan tersebut akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan katecin, meningkatkan rendemen dari produk yang dihasilkan, sehingga nanti produktivitas naik, rendemen naik, tentunya dengan harapan pendapatan petani, pendapatan para pihak yang terkait dengan usaha gambir ini dapat kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Peralatan apa yang udah maksud? Peralatannya yang akan kita fasilitasi tentu peralatan yang kita anggap lebih baik untuk saat ini, yaitu berupa alat hidrolik, Pak. Alat mesin hidrolik maksudnya. Mesin hidrolik. Kemudian setelah kita fasilitasi bantuan, nanti tentu kita perlu ikuti dengan pelatihan manajemen, Pak, sehingga nanti produk atau mesin peralatan yang kita bantukan dapat berfungsi dengan baik. Sekaligus kita akan bantu nanti membikinkan SOP kerja dari bantuan tersebut. Terima kasih. Dalam mesin hidrolik ya kita kunci sementara, nanti kita bahas lebih detail tentang ini. Silahkan Uda atau ini melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rinaldi Dato' Bendaro. Kami adalah Kasih Non Agro di Penguasaan dan Pengendalian. Yang dijelaskan Pak Kadis dan Pak Kabid, kami lebih ke rincian dari aplikasi berbentuk pelatihan itu kepada masyarakat. Untuk Gambir, kami akan pelatihan bagi petani yang mungkin jauh di tempat yang lebih tinggi atau kontur yang lebih tinggi, itu ke kualitas Gambir dengan SOP Katecin 64. Kemudian juga kita dalam waktu dekat juga akan memanfaatkan air kalincong, bahasa daerahnya bahasa kampung, air kalincong digabung dengan Gambir, nanti kita masak, itu hasilnya nanti adalah Gambir gaplek. Gaplek itu gunanya untuk pengikat warna di batik atau di pencelupan atau penyamak kulit, Pak. Pasarnya sudah ada atau belum dah? Sampai saat ini kita masih disuplai dari India, Pak. Harapan kita itu yang akan kita isi untuk penyamak kulit, untuk pewarna batik di Jawa, dan juga kita udah membuat batik Gambir di 50 Kota. Kemudian kita juga akan membuat pelatihan Gambir murni, Pak. Itu kandungan katecin 90 up
Kemudian itu kita lebih cenderung ke herbal, Pak. Nah, kemudian teh gambir juga herbal. Seperti itu. Kalau kemudian untuk jeruk, Pak, bagaimana pada saat oversupply atau limbah daripada jeruk itu menjadi bermanfaat, ada nilai tambah di situ. Kenapa? Pada saat prapanen itu ada buah buang, Pak, itu lebih 60% buah yang terbuang biasanya jadi limbah. Sekarang kita suling, nanti limbahnya kita jadikan pupuk lagi. Kemudian di pasca panen kita cari teknologi yang sederhana, bisa membuat sirup atau selai dari jeruk. Kemudian limbahnya juga bisa kita jadikan minyak aksiri dan juga bisa kita jadikan pupuk. Kemudian untuk busana, di busana itu ada sulap, bordir, dan tenun. Kita harapannya ke depan adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, menerima value yang lebih besar. Kita berharap itu jadi ready to wear. Jadi kita tidak lagi menjual bahan, tapi kita menjual baju jadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang membuat saya sangat tertarik ini dah. Ada tadi disampaikan salah satunya program kita mengolah buah buang daripada jeruk yang jumlahnya 60% ya. Ya, Pak. Kita olah menjadi minyak atsiri dah. Ya, Pak. Pertanyaan saya ini, mayoritas warga ini bertanya terhadap komoditi yang baru kita produksi ini, apakah sudah ada pasarnya atau belum? Baik, Pak. Selama ini minyak atsiri nasional sangat butuh ekstrak dari kulit jeruk, Pak. Itu adalah minyak atsiri. Kemudian kalau kita kembali, kita olah lagi lokal, masyarakat yang mengolah, itu bisa kita jadikan sabun atau kita jadikan pewangi ruang dan sebagainya. Dan IKM kita udah ada kita bina seperti itu, Pak. Jadi artinya masyarakat tidak perlu lagi bingung. Kemudian dampaknya adalah limbah tidak berserakan, kemudian buah-buah yang jatuh dan lain sebagainya kita olah. Kemudian nanti kalau seandainya masyarakat jeruk tidak mengolah, kita ada IKM lain yang bisa mengurus hilirnya daripada itu, insya Allah, Pak. Artinya sudah ada pasar ya, dah? Ya, Pak. Sudah. Saya ini kabar baik ini bagi kita warga Kabupaten Bengkulu Kota, karena buah buang jeruk ini jumlahnya 60% dari total buah jeruk yang ada itu selama ini menjadi limbah. Nah sekarang ada potensi, ada peluang untuk bisa kita kembangkan menjadi minyak atsiri dan sudah ada pasarnya. Ini tentu kabar baik bagi kita semua. Nah kemudian juga banyak warga ketika kami datang berkunjung, bupati atau wakil bupati, mereka menanyakan apa terobosan pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatasi panen serentak. Pada saat itu harga menjadi jatuh. Nah ini sudah mulai kita buat semacam pelatihan-pelatihan untuk mengolah dan menyerap hasil oversupply daripada jeruk tadi, kita olah menjadi sirup dan selai ya, dah. Mudah-mudahan ini juga menjadi solusi kita nanti. Nah, kemudian silakan lanjutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Effendi. Saya kasih promosi dan pemasaran di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kabupaten 50 Kota. Kita juga mempunyai beberapa program lagi dari Dinas Perindustrian, yaitu salah satunya kita memfasilitasi akses permodalan bagi IKM kita. Selama ini kita sudah menghadirkan beberapa pihak perbankan, baik itu BUMN, untuk dimitrakan dengan IKM kita. Sudah ada juga mempunyai program yaitu kemitraan usaha bagi IKM kita dengan melakukan temu bisnis untuk pemasaran dalam daerah atau luar daerah seperti Auma, Rupa Hakim, Minangmar, dan juga Christine Hakim. Dan di samping itu kita untuk tahun ini mungkin untuk peralatan sudah kita rencanakan untuk gambir ada 40 unit mesin hidrolik, dan juga udah ada untuk mesin hani untuk tenun kubang, dan mungkin banyak lagi program-program yang lainnya yang bisa kita fasilitasi dengan persyaratan untuk mendapatkan peralatan, yaitu dengan adanya kelompok-kelompok di sentra yang sudah mungkin diesakan oleh wali nagari setempat. Itu dulu, Pak. Terima kasih. Ini aduh cik yang menurut Ambo itu sangat tagak telinga warga awak mendengar, yaitu kalau kita berbicara tentang modal. Ya.
IKM atau UMKM ada dua persoalan utama yang selalu mereka sampaikan. Yang pertama akses mereka kepada modal, yang kedua akses mereka kepada pasar. Cako ini menyambut tentang modal. Pertanyaan yang sering dilontarkan warga itu adalah meminjamku apakah harus pakai boro atau tidak? Jadi sebetulnya kalau untuk di bawah 25 juta selama ini yang sudah kita fasilitasi dengan pihak BUMN seperti Semen Padang atau BRI yang pihak perbankan, mereka itu ada yang memberikan tanpa boroh, yaitu dengan program KUR mereka. Ada si boroh, cuman bukan, kalau selama ini kan boroh itu misalnya kita minjam 100 juta, minimal boroh yang kita punya itu harganya 150 juta, maksudnya 75% dari boroh baru kita bisa meminjam. Tapi dengan adanya program KUR ini, mereka tidak memberikan boroh, cuma memberikan jaminan. Misalnya dalam minjam 25 juta, mungkin untuk tahap pertama KUR kalau tidak salah 25 juta, mereka cuma memberikan dalam bentuk PKB Honda. Jadi bukan tidak sesuai, biasanya kan 75% dari harga boroh itu yang mereka bisa dapatkan modalnya. Tapi dengan program KUR yang seperti yang di Semen Padang, yang di BRI, BNI, mereka cuma dalam bentuk jaminan, Mas. Kalau mereka ini meminjam, bukan seharga dari jaminan mereka, 75% dari harga pinjaman. Jadi tidak perlu boro senilai dengan nilai pinjaman ini, tidak perlu ya. Tapi pertanyaannya nih, kadang-kadang IKM, UMKM IKO memang mereka tidak punya boro atau agunan sama sekali. Ada ndak bentuk permodalan yang itu betul-betul mengakomodir tanpa persyaratan boro atau agunan? Kalau tanpa boroh memang tidak ada, tapi pernah kita kerjasama dengan PNM, Penanaman Nasional Madani. Mereka itu sifatnya tanggung renteng. Jadi ada pelafon dana, kalau nggak salah kemarin kita di Songket Halaban itu yang di Ampalu. Yang Ampalu itu mereka itu dalam bentuk kelompok, Pak, dalam bentuk kelompok. Jadi mereka sistem tanggung renteng. Jadi mungkin yang pengrajin yang satu tidak punya boroh, yang ini ada punya tanah. Jadi mereka misalnya 600 juta, mereka harus mendapatkan sertifikat minimal 3 sertifikat. Jadi tidak 10 orang tidak harus punya sertifikat ke 10 orangnya, tapi cukup 3 sertifikat, mereka sudah bisa meminjam dengan misalnya 600 juta. Jadi tanggung renteng dari 3 orang bisa 10 orang seperti itu. Kelompok nih ya? Iya, kelompok. Oke, kelompok ya. Berarti kalau selain dari tanggung renteng ini ada tadi modal 25 juta, itu hanya dengan persyaratan jaminan 1 PKB. Iya. Tidak harus ya? Harga tidak harus 75% dari harga anggunan. Itu bisa difasilitasi oleh Dinas Perindustrian. Iya, kita hadirkan, kita sosialisasi, kita fasilitasi, kita datangkan pihak perbankan, kita datangkan pihak BUMN untuk melakukan sosialisasi program mereka, kita pertemukan dengan IKM kita. Oke, terima kasih udah dan ini. Ada beberapa hal yang tadi saya ingin ulas secara lebih detail. Pertama tentang program-program kita terkait dengan gambir udara ini. Kenapa ini penting? Karena lahan gambir kita ini lebih 17.000 hektar. Jadi memang produksi kita itu tinggi, 5.000 sampai 24.000 ton setiap tahun. Fluktuasinya tergantung kepada harga. Fluktuasi jumlah produksi kita tergantung kepada harga. Nah, tadi saya mendengar Uda dan Uni menyampaikan bahwa tahun 2022 kita mengajukan penganggaran untuk pengadaan 40 mesin hidrolik. 40 mesin hidrolik. Apa fungsi daripada mesin hidrolik? Kenapa ini yang menjadi program kita, Pak? Uda dan Uni. Nah, ini yang saya minta penjelasan kepada warga kita. Selama ini yang menjadi kendala bagi pemasaran gambir kita ke luar negeri adalah masalah kualitas. Kualitas dari gambir kita, karena kebanyakan ya maaf lah, ada yang campur dengan pupuk, dicampur dengan ini, sehingga harga gambir kita jatuh. Yang kedua, kita banyak mendatangkan tenaga yang dari luar juga, kadang-kadang. Jadi dengan pompa, dengan hidrolik ini,
kualitas gambir insya Allah akan terjaga. Maka diperkirakan 60% itu akan jauh lebih bagus dari semula. Nah, jadi dengan meningkatnya kualitas gambir tentu harga jual pun juga bisa menjadi lebih tinggi, daya saingnya juga lebih bagus. Dengan demikian otomatis kesejahteraan petani bisa kita tingkatkan. Kemudian ada kekhawatiran dari masyarakat, seperti masyarakat mengatakan akan banyak petani menganggur, akan mengurangi pendapatan. Jadi kita sampaikan itu tidak akan terjadi sama sekali, karena ini nanti akan kita harapkan dikelola oleh Bunak, dan seluruh petani gambir itu masuk ke dalam Bunak itu kita masukkan ke sana, dan seluruh keuntungan yang didapatkan nanti oleh hidrolik ini itu akan dikembalikan kepada seluruh petani gambir, dan dikembalikan kepada petani gambir. Jadi di sini tidak akan ada yang dirugikan, malah banyak diuntungkannya Pak Wagub. Banyak sekali keuntungannya. Dan istilah main-main itu dalam memproduksi gambir tidak akan ada lagi. Nah, campur-campur itu tidak akan ada lagi. Akhirnya nanti kualitas gambir kita akan terjaga lah sampai nanti gitu. Jadi makanya pengadaan pompa hidrolik ini sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan gambir, kualitas gambir, pasar gambir, dan kesejahteraan petani ke depan. Terima kasih Pak. Nah, ini saya tambahkan apa yang beliau sampaikan, Pak Desri Imam sampaikan. Saya pernah beberapa kali masuk ke ladang gambir di Kapur 9, bertemu saya dengan petani-petani gambir, kemudian juga dengan Molinegari. Saat kami diskusi itu mereka menyampaikan ada beberapa masalah-masalah dalam dunia gambir di 50 kota ini. Yang pertama tentu saja adalah harga yang sering anjlok. Itu persoalan kita pertama. Kemudian yang kedua persoalannya adalah kita kekurangan tenaga kerja pengampu gambir. Nah, jadi khusus untuk gambir ini, Bapak dan Ibu warga 50 kota yang kami cintai, kita tidak kelebihan tenaga kerja. Faktanya kita kekurangan tenaga kerja. Dari mana tenaga kerja pengampu gambir kita ini berasal? Mayoritas dari Pasaman. Persoalannya adalah ketika harga gambir di atas 50.000, mereka datang berbondong-bondong masuk ke daerah kita untuk mengampu. Tapi pada saat harga sudah di bawah 50.000, mereka tidak lagi datang karena biaya operasional sudah jauh lebih tinggi daripada pendapatan mereka. Ini fakta pertama yang saya temui. Kemudian beberapa bulan yang lalu dan setelah itu saya lanjutkan kembali, saya berkunjung ke salah satu tempat mengampu yang sudah agak modern di Mungka. Ada pengusaha muda kita di situ bernama Dayat. Seperti yang Pak Desri dan Uda Uni sampaikan tadi, dia tidak lagi mengampu dengan sistem tradisional, tapi dengan menggunakan mesin hidrolik. Dia punya 4 mesin saya lihat, dan menurut pengakuan yang bersangkutan, beliau mampu mengcover daun gambir yang ada di Kecamatan Mungka lebih kurang 10 kg daun setiap hari. Nah, menurut penuturan beliau, ini sangat berkorelasi dengan yang udah ada disampaikan tadi. Ada beberapa keuntungan kita menggunakan mesin hidrolik ini. Yang pertama, produktivitas meningkat. Dari perbandingan 100 kg daun diolah menjadi 4 kg gambir jadi yang dijual untuk sistem kampo tradisional. Kalau menggunakan hidrolik itu 100 kg daun menjadi 6,75. Jadi produktivitas itu meningkat lebih kurang 40%. Kemudian yang kedua, mengurangi tenaga kerja. Mengurangi tenaga kerja artinya meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga, dampak dari penggunaan mesin hidrolik ini adalah harga menjadi lebih tinggi. Karena yang menjadi penentu harga ini adalah kemurnian gambir. Pak Desri Imam tadi menyampaikan bahwa gambir di 50 kota ini banyak dicampur dengan pupuk, dengan tanah liat dan sebagainya, sehingga harga menjadi rendah. Mayoritas warga 50 kota, petani-petani gambir kita menjual harga gambir di angka 30 ribuan untuk harga saat ini. Tapi pengusaha muda di Mungka ini, dia mampu memproduksi gambir dengan kadar katekin di atas 65%. Sedangkan yang lain hanya maksimal 40% saja. Itulah yang menyebabkan dia mampu ekspor langsung ke India
dengan harga jual yang hampir mendekati 2 kali lipat kesanggupan petani-petani kita menjual gambir mereka. Nah, inilah keuntungan atau manfaat dari penggunaan mesin hidrolik ini. Nah, ini kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada warga semua, khususnya petani-petani gambir di 50 kota. Sudah ada beberapa langkah upaya yang kita lakukan untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya adalah pengadaan 40 mesin hidrolik oleh Dinas Perindustrian kita, yang insya Allah mudah-mudahan dieksekusi pada tahun 2022. Nah, ini penekanan pertama, mudah-mudahan warga kita senang ini Pak. Mudah-mudahan senang warga kita. Nah, kemudian tadi saya menyimak juga udah ini menyampaikan ada beberapa program-program kita untuk IKM seperti gula dari aren atau hilirisasi dari aren yang ada. Ini mayoritas di daerah selatan nih dah. Ada 5 sentra aren di 50 kota, Pak. Coba jelaskan dah. Ada Situ juga, ada Labo Gunung, ada Taek, ada Talang Anau, ada Bukit Barisan itu Pak, Baru Gunung, apa di sekitar situ. Apa bentuk program bantuan kita kepada sentra-sentra aren ini? Nah, Pak Uni bisa ditambahkan ini? Iya, kalau untuk gula aren kita sudah memiliki workshop yaitu di Labuan Gunung, yaitu alatnya masih tahap penyempurnaan tapi sudah ada di Labuan Gunung. Itu fungsinya nanti itu adanya untuk niro air minum Kak. Habis itu ada gula aren yang sudah dikemas yang bisa dipasarkan yang sifatnya ke hotel-hotel atau ke kafe-kafe. Habis itu kita juga sudah memiliki gula aren cair, dan semuanya itu sebetulnya kalau untuk produk kita sudah memproduksi, cuma kalau untuk alat yang kita dapat bantuan DAK tahun 2019 sekarang masih dalam tahap penyempurnaan. Tapi kalau untuk produk turunannya kita sudah sudah lama memproduksi, bahkan sudah memasuki pasar di luar Kabupaten 50 kota seperti Pekanbaru. Ini ada pertanyaan Amboni, Iko Amaraso juga menjadi pertanyaan warga. Ketika kita mengolah niro menjadi minuman kaleng misalnya, atau menjadi gula semut misalnya, adakah pertambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh oleh petani ketimbang mereka hanya menjual dalam bentuk air niro saja? Karena kini yang bocor lihat nih, ini menjadi pembahasan kita juga. Niro di daerah selatan banyak dibeli untuk digunakan sebagai tuak, dan biasanya mereka membeli bahan baku tuak lebih mahal dibandingkan membeli air nira untuk kepentingan yang lain. Kalau kita olah menjadi minuman kaleng, menjadi gula semut, manakah yang lebih tinggi pendapatan petani dibandingkan mereka menjual air nira menjadi tuak? Begini Pak, kalau sebetulnya kenapa kita perencanaan kita sampai di bantuan alat workshop di Labuan Gunung, sebetulnya kita memang menghindari penjualan langsung air niro akhirnya yang dalam bentuk tua, karena perbandingan kalau untuk produksi saka niro biasa mungkin itu memang lebih untung ke menjual niro langsung, tapi dengan memproduksi menjadi gula semut dari niro press dengan air minuman memang itu jauh lebih agak ada peningkatan dari saka. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bantu ke Pak Ujang yang bidang teknisnya. Silakan Pak. Baik Pak, ditambah jelaskan. Labuan Gunung itu adalah sentra aren yang terbesar di 50 kota. Kemudian ada 4.800 aren lebih kurang setiap hari di situ. Lebih dari separuh, hampir 75% itu dibeli oleh pedagang untuk tuak, Pak. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjalan, Pak. Ya. Kemudian ini terganggu kesosialan agamanya, Pak. Artinya di dalam bersyukur, di dalam menjalankan hidup dia tidak menikmati itu. Ya. Disitulah kami sebenarnya dari 3 wali negari kita berkomunikasi, Pak. Akhirnya wali negari yang terakhir sampaikan ke kami bahwa
kalau kita membendung sesuatu, kita harus bikin spillway-nya, artinya pembuangannya. Itulah pabrik yang tercipta itu, Pak. Kemudian berapa nilai tambah? Kan itu yang dipertanyakan, Pak. Kalau nira aren kita jual, artinya kita masak menjadi fresh, itu dari kadar gula 12%, Pak, kita jadikan 17%. Yang tadinya nira itu dijual ke tua 2000-an, lebih kurang 1 liter. Kalau dijadikan gula cair itu dijualnya 5.000 1 liter, Pak. Rendemennya sedikit sekali, Pak. Jadi dari yang seliter itu jadinya 0,9, sedikit sekali penyusutan. Kemudian kita jadikan ke gula cair itu dari 8 liter itu, Pak, itu bisa jadi 1,4 liter gula cair. Kita jual itu 30.000 seliter. Nah, kemudian kalau gula blok itu yang mungkin disampaikan Bu Erlina, itu kondisinya memang kurang, Pak, karena bahan baku tidak besar, rendemennya tidak terlalu besar, Pak. Solusinya adalah bagaimana kita membuat gula blok yang berbentuk kecil, Pak, petak, atau nanti gula kapsul. Itu ada wacana kita kepelatihan peningkatan keberkatan, Pak. Kemudian gula semut. Gula semut itu sekarang di Lebogunung itu 35.000. Kira-kira sekilo. Itulah kira-kira berapa bentuk. 1 kilogram gula semut, berapa liter Lebih kurang 9 liter gula aren, itu jadi 1 kilo gula semut. 9 liter. Berarti nilai tambahnya cukup tinggi ya, dah? Lumayan, Pak, lumayan. Nah, pertanyaan klasik, dah. Apakah semua produk olahan aren ini ada marketnya atau belum? Alhamdulillah, Pak, kalau untuk gula aren cair, aren fresh, Pak, itu memang serapan pasar kita baru Riau dan Padang, Pak. Jawa, Pak, ke Jakarta. Itu permintaan banyak, Pak, tapi sampai hari ini karena jumlahnya belum besar, kita belum dapat cold storage yang membawa ke Jawa. Itu salah satu, Pak. Hilirnya itu, Pak, gula nira itu bisa diminum fresh, bisa diminum dengan jahe, bisa diminum dengan kopi dan lain sebagainya. Kalau tren Pekanbaru itu dengan kopi, Pak. Kemudian kalau gula cair, sampai hari ini, Pak, berapa saja terbikin di pabrik kita di Lebogunung, ditampung di Riau, Pak. Berapa saja? Artinya pasarnya terbuka lebar. Alhamdulillah, ya? Pak, sampai Terbuka hari ini. lebar. Oke. Artinya begini, dah. Kadang-kadang walaupun misalnya kita tahu warga kita menjual nira untuk tua, tapi kita tidak bisa menghentikannya secara tegas apabila tidak ada alternatif lain mereka menjual. Ya, Secara ekonomi kalau mereka dirugikan tentu mereka kesulitan. Iya, Pak. Nah, artinya sekarang ada teknologi di kita, ada program dari pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah daripada air niro kita sehingga kita bisa produksi menjadi berbagai macam dan itu pasarnya terbuka lebar. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kabar baik juga bagi warga kita di 50 kota, kan? Tadi sudah kita bicara jeruk, gambir dan sebagainya. Bagaimana pula program kita untuk IKM seperti ini? Alas, tenun, Pak. Jadi tenun itu ada tenun kubang, ada tenun halaban, Pak. Ya. Kalau tenun halaban, persoalan market mungkin tidak terlalu sulit karena jumlah produksinya tidak banyak, Pak. Ya. Nah, di situ tenun guguk ada. tenun guguk, itu kubang, Pak. Nagarinya persis kubang. Ya. Kemudian di Laresa Gualaban, Pak, itu yang dibuat itu adalah kain adat, Pak. Budaya, artinya songket di situ. Kami udah melakukan apa yang disampaikan oleh Bu Erlina tadi, Pak. Ada asosiaris atau pengembangan dari songket itu, Pak. Misalkan sebagian motif itu dikosongkan, nanti dimasukkan di situ sulam, Pak. Ada suji cair, ada kepala peniti dan lain sebagainya. Kemudian dulu itu kita serahkan ke Koto Gadang Bukit Tinggi. Sekarang kita udah lakukan di Kabupaten 50 Kota. Itu udah menambah, Pak. Kemudian juga ujung selendang, Pak, yang namanya Renda meja. renda meja, Pak. Itu ujung yang selendang, Pak. Itu juga kita udah bikinkan. Tadinya peserta cuma 10 orang, Pak. Sekarang udah berkembang jadi 40 orang di Alapan. Apa yang dikhawatirkan itu, Pak, ke depan kita lebih cenderung menjadikan ready to wear, Pak. Siap pakai, Pak. Apa yang mungkin disampaikan teman saya tadi, Pak Im, Pak, kita kolaborasikan itu dengan sulam dan bordir. Kalau Kota Tangah Simolonggang atau Kecamatan Payakumbuh itu adalah sentra
sulam dan bordir Kabupaten Lima Kota sesuai dengan SK Bupati dulu, Pak. Jadi kita coba ada songket, Pak, ada bordir itu dengan baju kebaya, dan kemudian bawahnya itu kita kolaborasikan termasuk dompet dan Artinya songket dengan sulaman bordir ini dalam satu pakaian ready to wear. Sudah ada atau belum ada? Udah, Sudah ada. Sudah, Pak. Produknya sudah ada. sudah ada, Pak. Laku atau tidak? Alhamdulillah kalau kita ikut pameran ke Jakarta, Pak. Pertama di sulam ini pasti orang bingung menjual, Pak, membeli. Kalau kami beli ini jahitnya di mana, motifnya di mana dan sebagainya. Itulah yang dilakukan pada tenun kubang, pada saat songket itu kita lakukan. Dia hanya menawar harga sedikit, Pak. Misalkan kita tawar kayak waktu itu saya perhatikan sendiri, tenun kubang itu kalau bahan saja itu 1.200.000, Pak. Ya. Begitu dijadikan baju, itu 3.600.000 ditawarkan, dibelinya 3.300.000, Pak. Itulah selisihnya. Di situ udah menerima efek domino lagi si pengrajin jahit, Pak. Apalagi itu semuanya, artinya nilai tambahnya lebih besar di kita. Ya. Kemudian harapan kita di songket juga gitu, Pak. Dompet, tas, sepatu, bawahan, selendang, baju kebaya, Pak, itu mungkin tidak kurang dari 7 sampai 10 juta. Itu yang kita harap. Jadi pasar kita ke depan itu adalah pasar yang memang untuk high class, Pak, bukan untuk low class. Ya. Tapi kalau ke depan harapan kita untuk meningkatkan, mungkin ada konsep yang kita rubah, Pak. Kalau tenun kubang itu adalah pakai mesin ATBM, tapi kalau di Alaban itu gedokan, bisa saja gedokan itu kita produksi pakaian harian, Pak. Pakaian mungkin seragam Pemda nanti, Pak, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa alat saja yang kita rubah sedikit dan itu bisa bikin lokal. Kemudian tentu kita berharap, Pak, nanti mungkin di bawah pimpinan Bapak ada lebih kurang sekian ribu pengrajin sulam, bordir dan tenun, Pak. Tentu pasar yang paling empuk itu sebenarnya adalah seragam dinas, Pak. Ya. Dan kita berharap hanya hari Senin kita memakai baju kuning, Pak, dan seterusnya kita pakai baju daerah sesuai dengan arahan pusat, Pak. Apakah pakai baju putih, warnanya putih dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini menambah uang berputar di IKM kita mungkin lebih dari 10 miliar satu tahun, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Dak. Apa yang udah sampaikan ini kalau didengar oleh pelaku IKM kita senang betul mereka ini. Mudah-mudahan bisa kita lakukan itu. Oke, karena terbatasnya waktu, kalau dari Pak Kadis, Pak Deswi Imam ada closing statement dalam acara ini, silakan. Banyak, Pak Bu. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja akan berusaha maksimal untuk mewujudkan visi misi Bupati Lima Kota, Bapak Sekaluddin dari Rizki, yang langsung menyentuh kepada rakyat Lima Kota. Jadi kita bangga hari ini kami bisa memaparkan program-program kami kepada masyarakat Lima Kota, dengan harapan masyarakat Lima Kota semakin jelas dan semakin tahu apa yang kita lakukan untuk rakyat dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat Lima Kota. Demikian saja, Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Desri, Uda dan Uni dari Kabit dan Bekasi. Jadi mohon maaf, Pak Bu, tadi lupa kami menyampaikan. Mohon maaf, ada tadi yang terlupa program kita yang sangat penting dan strategis sekali, yaitu tentang tenaga kerja. Alhamdulillah kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan, artinya menjembatani tenaga kerja kita dengan beberapa perusahaan untuk bisa bekerja di luar negeri maupun magang di luar negeri, dan juga kita fasilitasi juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja, sehingga peluang-peluang bagi tenaga kerja kita yang ada di Lima Kota bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Itu sudah kita laksanakan. Itu aja, Pak. Warga Kabupaten 50 Kota yang kami cintai, di akhir ini saya sampaikan kembali beberapa poin-poin utama daripada perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, insya Allah mereka punya program-program terobosan yang kita akan eksekusi pada tahun 2022. Di antaranya yang pertama adalah dalam rangka meningkatkan mutu, kualitas dan harga jual gambir, maka akan dilaksanakan program pengadaan 40 mesin hidrolik. Ini nanti insya Allah akan dikelola oleh Bumnak. Jadi warga tidak perlu khawatir, tidak seperti sebelumnya ada pabrik-pabrik gambir berdiri di kabupaten yang itu merusak harga kita. Ini tidak. Kita
berikan bantuan mesin hidrolik dikelola oleh Bumnak dari kita untuk kita. Dan mudah-mudahan dengan itu harga gambir menjadi naik karena kualitas juga meningkat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan menjadi kabar gembira juga bagi petani jeruk karena ada program sebelum panen, yaitu yang biasanya 60% daripada buah pada saat menjadi putih itu menjadi limbah. Sekarang ada program untuk menjadikan itu sebagai minyak atsiri, marketnya ada, pasarnya ada, sehingga ini peluang sekali untuk meningkatkan ekonomi kita petani. Kemudian ada banyak program untuk mendorong pertumbuhan IKM-IKM kita, tenunkah itu, songketkah itu, sulamankah itu, ada banyak program. Dan bisa saya tambahkan insya Allah program ini nanti akan berkorelasi dengan program percepatan pembangunan pariwisata kita, karena pada intinya pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan bagaimana membuat 50 kota ini menjadi pusatnya pasar. Ada dua indikator kita dalam pariwisata. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dari 700.000 orang menjadi 2 juta orang wisatawan setiap tahun. Kita targetkan tercapai pada tahun 2024. Kemudian yang kedua, indikator keberhasilan kita adalah jumlah wisatawan yang tinggal bermalam di 50 kota itu harus lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya. Karena kalau mereka hanya singgah ke 50 kota mungkin hanya habiskan uang 50.000 atau 100.000 per orang. Tapi kalau mereka tinggal bermalam di 50 kota, mungkin mereka menghabiskan 10 kali lipat daripada anggaran yang mereka belanjakan kalau mereka hanya singgah saja. Ketika pariwisata ini berhasil, maka tentu produksi IKM-IKM kita tadi, sulaman, songket, gula, aren, dan sebagainya itu, insya Allah akan laku terjual karena orang banyak datang ke 50 kota membelanjakan uangnya. Nah, itu program-program kita Dinas Perindustrian, mudah-mudahan bisa kita eksekusi. Terakhir, kenapa kita bahas program ini dieksekusi tahun 2022, kenapa tidak pada tahun ini, tahun 2021? Nah, Bapak Ibu yang kami cintai, ini karena pemerintah bekerja, ada mekanismenya, ada aturannya. Saya setiap turun bertemu dengan warga selalu ditanyakan, Pak Wabub, mana janji-janji politik yang dulu disampaikan, mau urus soal gambir, jeruk dan sebagainya. Kenapa sudah 6 bulan menjabat tidak juga ada perubahan? Nah, kenapa itu? Karena apa yang kita lakukan pada tahun 2021 ini sudah diputuskan oleh pemerintah sebelumnya, oleh bupati dan wakil bupati sebelumnya. Jadi pada tahun 2021 kita hanya melaksanakan apa yang sudah diputuskan tahun sebelumnya. Sama halnya juga apa yang nanti akan kita kerjakan pada tahun 2022, perencanaannya kita buat pada tahun ini atau pada tahun 2021 ini. Maka janji-janji politik kepala daerah atau wakil kepala daerah, bupati, wakil bupati itu akan mulai dieksekusi pada tahun 2022. Tahun ini adalah tahun perencanaan. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.